keadaan berikutnya adalah kelebihan atau jumlahnya lebih sedikit daripada asal masalah. Kalau aul jumlahnya lebih banyak daripada asal masalah, maka diadakan dinaikkan. Nah, sekarang disebut rod. Rod ini didul aul. Nah, ini didul aul, kebalikan dari aul. Fal roddu wa ziyadatu fi ansobi fi ansibai atau warasatu wa nuqsanu fi sihami. Jadi dia bertambahnya bagian porsi ya dari ahli waris dan berkurangnya wanukson fi sihami di bagian yang sebelumnya gitu ya. Bi khilaful auli dengan perbedaan dengan aul alladhi huwa ziyadatu fis siham. Kalau aul itu bertambahnya siham dan berkurangnya insiba gitu ya, istilahnya siham sama insiba. Nah, itu rod. Kita lihat contohnya. Ini misalnya. Suami ini ya, di sini suami dapat setengah. Anak perempuan bintun dapat setengah. Seperenam. Bintun dapat seperenam ya. Bintun setengah ini, setengah. Salah, setengah. Terus bintul abad. Cucu perempuan dapat seperenam. Oke, jadi ini dapat kalau kita ini setengah dengan seperenam ambilnya 6 ya. Ambilnya 6. KPK-nya 6. Jadi asal masalah 6. Tapi ternyata ketika jumlah dia hanya 4 ini. 4. Asal masalah 6 di jumlah 4. Berarti ada sisa 2 kan. Oke. Nah, gimana cara mengatasinya? Ini kita rot. Kita tambahkan jumlahnya ini. Jadi dalam kasus ini kita tambahkan. Jadi kita kurangi yang ini kan 6. Karena ini jumlahnya 4. Yang 4 ini kita gunakan. 4 ini kita gunakan. Jadi dia menggunakan 4. Jadi ininya dikurangi. Oke, jadi kebagiannya jadi 3/4. Ini 1/4. Ya, jadi bagian ini nambah akhirnya. Yang tadinya setengah menjadi 3/4. Kan nambah ya. Gitu. Nah, kasus kedua. Misal kedua. Untuk rot. Suami 1/4. Anak perempuan setengah. Ya kan? Setengah. Bintun. Setengah 1/4. Asal masalahnya 4. 4 asal masalah. Nah, ini dapat 1. Ini dapat 2 ya. Setengah berarti 2/4. 2. Berarti ini cuma 3 jumlahnya. Nah, terus gimana? Ininya 4. Apa dijadikan 3? 1/3. Ini ini jadi 2/3 gitu ya. Enggak, untuk ini 1. Nah, ini ditambah 1 lagi. Jadi dia tetap 4. Ini 1/4 tetap suami. Anak menjadi 3/4. Untuk kasus seperti ini dia berubah menjadi seperti ini. Nah, itu namanya rot. Rot itu diberikan kepada ahli waris. Ya, mungkin ada aturan lain tentang rot, tapi kita pahami dari buku, dari kitab ini begini saja untuk masalah rot. Dan itulah perhitungan-perhitungan ya. Coba perhatikan bahwa ada berapa tipe kondisi perhitungan. 1, yang punya bagian tertentu itu hanya 1 bagian. Yang punya bagian yang menjadi ashabul furud ya. Disebut ashabul furud 1 orang. Maka asal masalahnya adalah yang pembaginya tadi. Kalau 1/4 ya berarti 4 gitu. Selain itu kan asobah.
Nah, ini yang ashabul furudnya lebih dari 2. Maka asal masalahnya kita tentukan KPK. Ya kan? Nanti kalau ada asobah gampang. Masalahnya ketika ada asobah, tidak ada itu nanti masalah ada asobah itu kalau di aul ya. Nah, yang ketiga tidak ada ashabul furud. Jadi semuanya asobah. Jadi semuanya asobah. Maka tentukan aja porsinya berapa. Kalau laki-laki porsinya 2, berapa yang punya porsi? Tentukan. Nah, di situ di jumlah asal masalah adalah jumlah dari semua porsi yang ada. Kemudian ketika terjadi asal masalah itu lebih sedikit dari jumlah bagian. Itu maka kita lakukan aul yaitu dinaikkan. Asal masalahnya adalah jumlah bagiannya. Jumlah bagiannya berapa itu jadikan asal masalah. Gampang sebenarnya. Gampang banget kan. Terus kalau rod ini agak sedikit beberapa penanganan ya. Jadi asal masalahnya lebih besar daripada jumlahnya. Jadi bisa dikembalikan ke itu. Sebenarnya kalau di keterangannya bisa diberikan ke dawil arham. Dawil arham itu ada penjelasannya sendiri, yaitu orang-orang yang saudara yang tidak kebagian hak waris, tidak ada hak waris, itu dawil arham. Nah, demikian mengenai perhitungan waris yang saya bisa atau yang bisa kita bahas untuk kesempatan kali ini. Jadi mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dalam perhitungan waris, terutama dalam pembacaan kalimat-kalimat di penjelasan kitab mungkin ada banyak yang masih belum tepat, masih salah, saya mohon maaf. Semoga nanti bisa lebih baik dan Anda pun belajar terus ya, belajar banyaklah tentang hukum-hukum syariat, tidak hanya waris. Ada hukum-hukum lain ya, sholat, ya zikir dan lain sebagainya, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Semoga Allah menjadikan kita generasi-generasi radiyah yang diridhoi oleh Allah. Ya, amin. Dan kita menjadi orang-orang yang berilmu mengenai ilmu-ilmu yang dapat membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, sebelumnya silahkan berlatih untuk latihan hukum waris ini. Jadi nanti latihannya tidak saya pandu, silahkan Anda berlatih sendiri secara teori sudah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.